Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan dengarkan dulu Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Abdul Kohar. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, di Indonesia ini ya lucu-lucuan ya soal pengadilan ini. Ada tersangka tidak dipidana, ada terpidana tidak dieksekusi. Right or wrong, Indonesia is my country. Capek ini editorial, capek saya teriak-teriak, tapi ini muncul terus ini. Mau kemana lagi kita? Wakil Tuhan dipilih jadi wakil hantu. Apa perlu pengawas pengadil dari info? Apa perlu hakim-hakimnya naturalisasi? Saya kira enggak juga ya, PSSI saja gagal tuh ke World Cup. Jadi nggak mungkin juga seperti itu. Kalau hakim di tahun 2011 sampai sekarang ini ada 30-an yang terjerat suap, juga ada jaksa, ada polisi, ada pengacara. Lantas mau kemana kita? Gaji dinaikkan tetap saja seperti itu. Saran saya ini, perbaiki sistem rekrutmen hakim, juga sistem pendidikannya dan karirnya. Jangan ada bayar-bayaran. Itu yang membuat mereka jadi koruptor semua atau penerima suap. Semua undang-undang perampasan aset itu dilakukan dan pembuktian terbalik dilakukan. Semua periksa penegak hukum yang kekayaannya melebihi gajinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kelihatannya Pak Ondo juga sudah mulai kehilangan harapan. Mas Kohar, yang dikatakan tadi oleh Pak Ondo adalah soal rekrutmen dan juga di dalamnya seperti apa? Bagaimana Mas? Iya, kita ini menghadapi berbagai macam persoalan. Tetapi intinya adalah ketika kita hendak menyapu lantai yang kotor, maka sapu itu sendiri harus bersih. Kan? Nah, supaya sapu itu bersih, maka pucuk pimpinan di lembaga yudikatif juga harus dibuat bersih. Nah, supaya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Sistem. Perbaiki sistem semuanya, dari mulai rekrutmen, pengawasan terutama, termasuk pada kewenangan. Kewenangan untuk memvonis suatu perkara, betul bahwa mereka punya independensi. Tetapi jangan sampai independensi itu berubah menjadi kewenangan yang monopolistik. Kewenangan yang betul-betul tidak terbatas, yang tidak bisa dikontrol. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, tadi Pak Ondo mengatakan kalau masa hakim harus dinaturalisasi. Saya juga ingat dengan yang sempat disampaikan almarhum Kwik Kian Gi ya, bahwa Indonesia ini sebegitu parahnya korupsi sehingga harus potong satu generasi supaya bisa bersih lagi. Kira-kira yang paling logis, yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk membersihkan peradilan, khususnya hakim, itu apa? Ya paling tidak, begini, sistem itu harus dibuat seketat mungkin. Kedua, harus ada penjeraan dari sisi vonis ya, atas perilaku atau tindak pidana korupsi. Sistem, ketika sistem itu dilakukan dengan sangat-sangat kuat, bahkan di beberapa negara kan menggunakan AI untuk memberantas korupsi itu kan. Nah, sistem diperbaiki, pengawasan diperketat, masuk ke wilayah-wilayah yang detail teknis itu dimungkinkan dengan tujuan untuk ya tadi itu untuk membersihkan lembaga peradilan. Mulailah dari atas, karena ikan yang busuk itu dimulai dari kepala, bukan dari kaki, atau bukan dari ekor, gitu kan, dari kepalanya ikan itu. Nah, kepala ikan itu ada di mana? Di Mahkamah Agung. Bersihkan dulu Mahkamah Agung secara sebersih-bersihnya. Setelah itu turun ke badan, turun sampai ke ekor-ekornya. Nah, dengan mulai melakukan pembersihan itu secara sistemik, maka ya lambat laun akan berkurang.